Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur atas kehadiran Tuhan, karena atas nikmat Tuhanlah kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan acara kali ini di hari Sabtu, tanggal 27 April 2024. Yang terhormat kepada Kak Faustin selaku Ketua Pelaksana acara hari ini, dan tidak lupa pula pada teman-teman semua yang kami hormati dan kami banggakan. Selamat siang, girly semua. Gimana nih kabar kalian? Boleh dong dijawab di kolom komentar chat, atau ada yang mau on mic, boleh banget untuk raise hand ya. Mana nih, girlies? Gimana kabarnya? Baikkah semua? Atau ada yang lagi kayak pusing, ada tugas kuliah gitu? Oh, alhamdulillah baik, Kak. Baik, baik, baik. Oke. Aku harap semuanya dimanapun kalian berada hari ini lagi baik-baik semua ya. Nah, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah saya Selma yang akan memandu jalannya acara program ini dari awal hingga akhir. Nah, pastinya girlies di sini udah pada tahu ya kalau acara utama kita hari ini itu adalah pembawaan materi mengenai kreatif copywriting oleh narasumber kita yang super duper kece, yaitu Kak Eliana. Untuk girlies kalian diharapkan untuk mengikuti acaranya sampai akhir ya. Sebelumnya, izinkan aku untuk membacakan tata tertib peserta. Harap disimak ya, girlies. Yang pertama, peserta mengubah nama Zoom meeting menjadi peserta underscore nama lengkap. Yang kedua, peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta wajib menggunakan virtual background yang sudah ditentukan oleh panitia. Yang keempat, peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Yang kelima, peserta dapat menggunakan feature raise hand dan chat apabila ingin bertanya maupun menyampaikan pendapat. Yang keenam, peserta diharapkan untuk menjaga sopan santun. Dan yang terakhir, peserta diharapkan mengikuti rangkaian acara hingga selesai. Selanjutnya, aku akan membacakan rangkaian acara pagi hari ini, yaitu akan ada pengenalan komunitas Girl Boss Indonesia, penyampaian materi oleh narasumber, sesi Q&A, dan terakhir dokumentasi. Sebelum kita masuk ke pembawaan materi, akan ada kata sambutan dulu nih dari ketua acara kita yang telah menyelenggarakan acara yang keren ini. Oke, langsung saja kepada Kak Faustin, kami persilahkan. Baik, selamat siang semuanya. Jadi, perkenalkan, nama aku Faustin Christabel, selaku Head Program dari webinar Creative Copywriting. Sebelumnya, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah bersedia untuk mengikuti webinar ini, dan tentunya kepada seluruh panitia yang juga sudah terlibat dalam acara ini. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kak Elsa selaku Vice Head Program dan Kak Lilu sebagai Director yang sudah membantu banyak di balik layar untuk keberlangsungan acara ini. Mohon maaf juga untuk semua orang yang terlibat apabila selama proses ini aku melakukan kesalahan, dan tanpa bantuan kalian semua, tentunya acara ini tidak akan berlangsung sampai detik ini. Meskipun ada banyak kendala yang harus kita hadapi, tapi berkat atas rahmat Tuhan yang Maha Esa, semua kendala kita dapat teratasi dengan baik. Di dalam acara webinar copywriting ini, aku berharap semoga bagi teman-teman semua yang ingin belajar copywriting mampu mendapatkan insight baru dan memperoleh wawasan mengenai dunia copywriting yang tentunya juga bisa berguna untuk masa depan kita semua. Baik, mungkin cukup dari aku. Waktu dan tempat aku kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Kak Faustin untuk kata sambutannya yang luar biasa. Dengan begitu, acara webinar Creative Copywriting to Build Connection with Audience resmi dibuka. Selanjutnya akan ada pengenalan tentang komunitas Girl Boss Indonesia oleh Kak Dia Sabrina selaku Public Relation Girl Boss Indonesia yang nggak kalah keren nih pastinya. Kepada Kak Dia Sabrina, dipersilahkan. Hai girlies, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, perkenalkan aku Dia Sabrina selaku Public Relations
Selaku kreatif desain, Girlboss Indonesia akan memperkenalkan kepada Girlies tentang komunikasi kami, yaitu Girlboss Indonesia. Girlboss Indonesia merupakan sebuah komunitas yang berdiri pada 8 Agustus 2022 sebagai tempat bagi wanita Indonesia untuk meningkatkan kualitas dirinya di masa depan yang lebih cerah. Kami menyambut Girlies sekalian yang telah datang di acara kami hari ini dengan senang hati, karena artinya Girlies sudah menjadi bagian dari gerakan Girlboss Indonesia untuk memajukan wanita yang nantinya juga akan berpengaruh bagi kemajuan Indonesia. Kami memiliki visi menjadi komunitas wanita nomor 1 yang membentuk pribadi berkualitas tinggi, berkarakter mulia, dan dapat berkontribusi untuk Indonesia. Visi ini kami wujudkan melalui misi untuk memberikan perhatian berdasarkan pada kebutuhan industri masa depan, menciptakan jaringan yang saling bersinergi dan berkolaborasi, meningkatkan pemahaman mengenai nilai sosial keberlanjutan dan etika, menyelenggarakan program pengabdian masyarakat dan berbagai program untuk pemuda, serta mencari peluang dan menghubungkannya dengan keterampilan anggota. Selain memiliki visi dan misi, kami juga memiliki 6 nilai inti atau core values yang menjadi fokus dan pedoman kami dalam menyiapkan setiap program kerja, yaitu ada health, financial, manner, environment, self-development, dan social. Untuk mengembangkan 6 core values tersebut, kami menggunakan beberapa medium seperti podcast di Spotify dan juga artikel di Substack yang setiap bulan dan minggunya akan membahas topik yang menarik untuk didengarkan, dibaca, serta mampu menambah pengetahuan atau insight baru bagi kita. Selain itu, kami punya program lain yang saat ini sedang berjalan. Kayak ini nih, yang pertama ada Online Guide. Nah, ini program yang dibuat khusus untuk kami yang punya bakat menulis dan berminat untuk mempublikasikan tulisannya di Substack Girlboss Indonesia. Kamu dapat mengirimkan tulisan, cerita inspirasi, ataupun opini dengan topik self-development, reading books, careers, dan lifestyle. Nah, selanjutnya ada Perempuan Bersuara. Ini adalah program yang menjadi wadah bagi wanita Indonesia untuk menyalurkan bakat dan isi pikiran melalui sebuah karya puisi, cerita, pengalaman dengan topik bebas tanpa memiliki syarat, yang nantinya akan dibuat dalam bentuk podcast dan dipublish di Spotify Girlboss Indonesia. Selanjutnya ada Girlboss Store, sebuah store online yang menyediakan berbagai layanan dari jasa hingga barang. Kebetulan banget nih, Girlboss Store punya koleksi blazer pre-love yang keren dan terjangkau untuk kalian. Mulai dari 55.000 aja, kalian bisa mendapatkan blazer berkualitas yang membuatmu tampil chic tanpa harus cek dalam-dalam. Dan yang lebih menarik lagi, bagi kalian yang memiliki produk yang tidak terpakai, kamu bisa memiliki ini secara gratis dan mendapatkan uang tambahan. Yuk kunjungi @girlbossid.store sekarang. Jadi jangan lupa lewati kesempatan ini untuk tampil modis dengan harga yang istimewa sambil membantu mendukung lingkungan dengan membeli fashion pre-love. Nah, selain itu, bagi para pencinta produk kecantikan kayak makeup dan skincare, Girlboss Store juga menawarkan berbagai produk asli dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga resmi. Yuk, cek langsung di Instagram @girlbossid.store dan jangan lupa cek di linknya yaitu bit.ly/live-shopping-gb. Dan untuk kalian yang ingin kemudahan berbelanja untuk produk kecantikan favorit, Girlboss Store siap membantu dengan layanan just tip yang praktis dan ramah di kantong. Sih dari Girlboss Store, kami juga mengadakan open pre-order official merchandise Girlboss Indonesia loh. Ada berbagai kayak desain karena desain ini merupakan hasil kolaborasi antara Girlboss Indonesia dengan 3 wanita muda berbakat. Produk-produk ini tidak hanya stylish, tapi juga pastinya sangat bermanfaat buat kalian yang ingin menunjukkan semangat Girlboss dalam gaya sehari-hari. Buat kamu yang tertarik buat koleksi merchandise dari Girlboss Indonesia, yuk buruan kepoin di akun @girlbossid.store. Untuk yang terakhir, kita juga mengadakan donasi bagi mereka yang membutuhkan. Komunitas Girlboss Indonesia tidak hanya berfokus pada pemberdayaan perempuan saja, tapi juga memiliki perhatian yang besar terhadap isu-isu sosial di sekitar kita. Kami menyadari bahwa banyak banget orang, bahkan anak-anak yang memerlukan uluran tangan kita, oleh itu kami donasi untuk membantu mereka. Nah, saat ini kami melakukan donasi untuk anak-anak jalanan dan panti asuhan. Uang kamu karena setiap sumbangan sekecil apapun akan sangat berarti bagi mereka.
Donasi dapat ditransferkan melalui nomor rekening yang ada di poster ya. Nah, kebetulan juga nih kamu kalau dari gerakan yang memajukan perempuan Indonesia dan ingin meningkatkan soft skill dan hard skill kalian, kalian bisa bergabung dengan Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, yaitu finance dan administration, legal, human resource, business development, community development, event creative, social responsibility, marketing communication, creative design, dan broadcasting. Setiap bidangnya memiliki divisi-divisi di dalamnya yang sangat menarik dan dapat pilih sesuai dengan tujuan karir kamu. Lois bisa cek posisinya di link yang ada di atas ya. Tentunya ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dari bergabung dengan kami. Ini tidak hanya tentang pengembangan diri, tapi juga menjadi bagian dari komunitas yang mendukung dan itu sama lain. Nah, sebentar lagi juga bakalan ada program yang bakal hadir di bulan ini sampai bulan Juni nantinya. Yang pertama ada Virtual Blind Date, Virtual Connection Lasting Session, merupakan ajang pertemuan antara perempuan dan laki-laki yang belum saling mengenal sebelumnya melalui platform online. Event ini akan memberikan teman buta melalui platform dari yang disediakan sehingga setiap peserta seolah-olah bertemu secara langsung. Yuk, yang jomblo boleh nih join ke Virtual Blind Date ini. Yang kedua ada talk show kolaborasi Girl Boss Indonesia dengan perempuan inovasi. Talk show dengan topik meningkatkan self value dari pengalaman yang ada akan membahas bagaimana pengalaman girl boss skill yang didapatkan menjadi kunci untuk meningkatkan sebagai individu setelah dapat perjalanan ke depan. Yuk, ini bakal di April, jadi jangan lupa buat daftar ya. Yang ketiga, ada workshop pembuatan bunga balon. Workshop ini diadakan khusus untuk girlies yang menyukai kegiatan merangkai bunga, terutama bunga yang berbahan dasar dari balon. Nah, kalian bisa join ini di yang bakal diadakan pada bulan Juni di daerah Tangerang Selatan secara offline. Yang selanjutnya ada workshop A Day of Learning to Make Poster from Canva. Ini sangat cocok diikuti untuk girlies yang menyukai kegiatan editing terkhusus pada aplikasi Canva. Nah, pada workshop ini akan dijelaskan terkait langkah-langkah awal pembuatan poster seperti melihat varian font, template, kontras warna, sampai elemen-elemen menarik. Selain itu akan diberikan pemahaman terhadap yang bagus dan dapat menjadikan audiens. Kegiatan ini akan diadakan pada tanggal 22 Juni. Selanjutnya ada podcast competition prestasi dan kesetaraan untuk generasi Z pada tanggal 2 Mei loh. Nah, sebelum menutup sesi perkenalan ini, Girl Boss Indonesia juga ingin ngajak kamu untuk bergabung dengan kami sebagai member. Kami memiliki 4 klub, beauty club yang pastinya cocok untuk bersuka makeup, fashion dan model club, dan travel reviewer club, dan fotografi dan videografi club. Nah, pendaftarannya gratis, nggak bakalan ada biaya yang dipungut sama sekali. Yuk, jadi bagian Girl Boss Indonesia yang inspiratif dan penuh semangat. Lengkapnya bisa langsung scan barcode-nya nanti untuk link akan di-share melalui tab Zoom. Nah, itu dia perkenalan singkat mengenai Girl Boss Indonesia. Kedepannya kami masih punya banyak sekali program-program menarik untuk kalian ikuti. Kami tutup dengan tagline kami, belajar, berdaya, berkarya, berlayar, berjaya bersama Girl Boss Indonesia. Thank you for your attention. See you di event-event kami selanjutnya ya. Terima kasih Kak Dia Sabrina untuk pemaparannya. Setelah pemaparan tadi, Girlies pasti jadi makin paham kan tentang Girl Boss Indonesia. Dan bagi yang tertarik untuk mengikuti acara-acara dari komunitas Girl Boss Indonesia, pastinya boleh banget nih dicek IG-nya di @id.girlboss ya. Tapi kali ini teman-teman bisa fokus dulu nih, karena kita akan beralih ke agenda berikutnya yang pastinya udah ditunggu-tunggu banget kan, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang akan dibawakan oleh moderator kita, yang pastinya juga kece banget dan sangat-sangat semangat untuk acara hari ini. Kepada Kak Lisa, boleh dong on mic sama on cam dulu. Jadi kita bisa sapa-sapa bareng nih girlies yang udah gak sabar untuk pemaparan materi nanti. Halo Kak Lisa, gimana nih Kak kabarnya Kak Lisa? Alhamdulillah, kabar aku baik banget. Kalau kakak sendiri gimana nih? Alhamdulillah kabar aku juga baik banget nih. Nah, Kak boleh nggak sih di-spill sedikit nih nanti acaranya akan bahas tentang apa aja sih Kak?
Oke, boleh banget. Hari ini kita akan membahas strategi copywriting yang tentunya akan diajarkan oleh narasumber kita yang keren banget. Wah, pastinya menarik banget nggak sih, Kak? Bener banget. Nah, kayaknya teman-teman juga udah nggak sabar nih untuk pemaparan materinya. Selanjutnya, untuk Kak Lisa, boleh ambil alih acara dan memperkenalkan narsum kita ya. Oke, Kak Selma, terima kasih. Halo, selamat pagi Gelis. Gimana nih? Masih pada semangat kan ya buat ngikutin acara ini? Nah, sebelumnya juga udah dikenalin sama Kak Selma, tapi belum afdol nggak sih kalau aku sendiri yang belum kenalan? Oke, baik. Jadi nama aku Kalisa, teman-teman bisa panggil aku Lisa. Dan aku di sini yang akan memandu jalannya acara utama kita, yaitu pemaparan materi serta sesi tanya jawab. Dan sebelum kita masuk ke acara utama kita, teman-teman pastinya udah pada penasaran kan ya sama narasumber kita yang satu ini. Meskipun mungkin banyak dari teman-teman yang udah pada kenal sama beliau yang satu ini. Tapi izinkan aku untuk membacakan beberapa pengalaman dari narasumber kita supaya kita semua semakin kenal dengan kakaknya. Oke, baik. Kak Eliana merupakan lulusan dari Universitas Airlangga di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, Kak Eliana ini juga punya banyak pengalaman sebagai content management specialist, content writer, content creator, serta sebagai campus ambassador. Nah, teman-teman, Kak Eliana ini juga pernah menjadi tutor bahasa loh. Wah, banyak banget nggak sih pengalaman eh, dari Kak Eliana yang keren-keren banget ini. Oke deh, langsung aja ya kita sapa-sapa dulu Kak Eliananya. Oh ya, untuk teman-teman juga boleh sapa-sapa narasumber kita melalui kolom komentar di Zoom ya. Halo Kak Eliana, apa kabar? Halo, selamat siang. Siang Kak. Oke, kira-kira apa sih Kak kesibukannya Kak Eliana untuk sharing bareng kita semua? Untuk akhir-akhir ini aku kesibukannya cuman kerja corporate di startup, tapi karena kerjanya remote, jadi bisa flexible timing gitu. Terus juga konten juga di sosial media dan sering juga sebagai speaker untuk acara-acara event-event seperti ini untuk sharing section. Wah, keren banget Kak Eliana. Oke, kira-kira dari Kak Eliana sendiri sudah terjun ke bidang copywriting nih dari kapan sih Kak? Dan apa yang bikin Kakak tertarik awalnya? Kalau untuk bidang copywriting sendiri itu sebetulnya basically aku udah di jurusan sastra Indonesia itu belajar banyak ya dari aku kuliah dan itu tuh bikin aku ngerasa kalau kayaknya passion menulis itu nggak cuman fiksi aja tapi kita juga bisa masuk ke non fiksi gitu ya dan itu ternyata ada di copywriting ini gitu dan untuk mulai terjunnya itu sebetulnya waktu tahun 2020 sih, karena di situ aku sempat buka freelance juga, kayak penulisan modul, dan berhubungan sama kampus Merdeka juga. Jadi mulai 2020 sampai 2024 sekarang ini aktif di copywriter. Wah, keren banget ya Kak. Aku juga suka nulis sih Kak. Oke. Oke, kayaknya teman-teman di sini udah pada nggak sabar banget sih ya Kak buat diskusi bareng Kak Eliana. Tapi sebelum itu aku mau ingetin dulu sama teman-teman kita semua untuk menyimak dan mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Kak Eliana. Nah, bagi yang ingin bertanya, boleh disimpan dulu pertanyaannya agar tidak lupa karena setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Aku juga mendorong teman-teman untuk mendokumentasikan keseruan kita hari ini. Dan jangan lupa untuk tag at id.gearbos dan Instagramnya Kak Eliana at ElianaRSYDH. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke acara utamanya, yaitu pemaparan materi. Kepada Kak Eliana, kami persilakan.
Oke, terima kasih Kak Lisa sebagai moderator kita. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada Girl Boss Indonesia sudah mengundang aku untuk sharing-sharing section untuk memaparkan materi copywriting yang dimana copywriting ini menurut aku sangat penting ya untuk diketahui nggak cuman orang-orang yang suka nulis aja, tapi juga orang-orang yang tadinya tidak tertarik di bidang kepenulisan, jadi bisa makin terbuka gitu ya untuk ilmu yang satu ini. Karena writing itu juga menurut aku basic skill yang harus dipunya oleh semua orang, dan untuk ke jenjang karir juga kita punya banyak sekali peluang. Jadi buat teman-teman yang di sini pengen banget jadi copywriter, content writer gitu ya, itu bisa disimak baik-baik sedikit materi pada sore hari ini. Oke, bisa di next slide. Nah, ini mungkin tadi sudah di-spill dikit sama Kalisa ya untuk apa sih kesibukan aku beberapa tahun yang lalu sampai detik ini gitu. Aku sebagai freelance content dan copywriter dari tahun 2020 dan aku juga aktif konten di sosial media dan aku juga pernah lolos magang Merdeka Batch 3 yaitu sebagai junior copywriter. Lalu aku melanjutkan freelanceku di content creator di PT Pertamina Foundation, anak perusahaan dari PT Pertamina Persero. Dan sekarang aku sedang menjalani full time gitu, kerjaan full time sebagai content and writer specialist di apricraft.id, tepatnya di Malang. Oke, bisa di next slide. Nah, pertama kali pasti teman-teman kepikiran kan, kenapa copywriting itu ada gitu ya? Karena copywriting itu sebetulnya gabungan antara 3 ilmu. Kalau teman-teman familiar sama, yang pertama ilmu psikologi, yang kedua ilmu sastra kebahasaan, dan yang terakhir ilmu marketing. Jadi sebenarnya copywriting itu tingkatan menulisnya paling tinggi karena banyak orang yang bisa nulis tapi nggak banyak orang yang bisa nge-branding tulisan itu menjadi tulisan yang menjual gitu ya. Makanya para copywriter di para startup atau perusahaan company besar itu dia selalu memiliki lebih dari satu copywriter karena memang copywriter itu adalah pekerjaan menulis yang cukup challenging dan teman-teman harus bertahun-tahun untuk ngerti gimana sih nge-branding brand dengan baik. Karena sebenarnya buka bisnis itu gampang teman-teman. Yang susah dan effort itu adalah brandingnya. Kalau misalnya teman-teman di sini pengen buka bisnis gitu ya, atau mungkin teman-teman pengen jadi copywriter dari sebuah bisnis orang lain, itu kita bisa menggunakan step-step. Jadi kita jangan pakai penglaris ya, kita pakainya adalah tulisan. Racikan tulisan ini yang bisa nge-brand awareness dari merek atau produk yang kita jual. Tuh, gimana sih caranya kita bisa nge-branding merek? Oke, bisa di next slide ya. Nah, jadi setelah kita buka bisnis, itu langkah selanjutnya itu adalah menerapkan brand awareness. Karena emangnya kita kalau buka bisnis itu yakin bakal langsung laku gitu ya. Mungkin untuk bisnis-bisnis yang langsung kayak warung pecel lele atau mungkin yang langsung kita menghadapi pelanggan kita di jalan gitu ya, itu lebih mudah untuk ngerti nih target marketnya siapa. Tapi kalau untuk bisnis-bisnis yang berpeluang gede gitu, yang untuk ibaratnya memerlukan yang namanya branding gitu ya, itu harus melakukan sebuah demografi sebelum grand opening. Nah, teman-teman pernah nggak sih kayak sebelum ada suatu brand gitu ya, terus teman-teman itu sempat notice brand itu sebelum buka, padahal di toko offline-nya maupun online-nya juga belum buka. Tapi mereka sudah melakukan demografi dulu dengan copywriting yang menarik, desain-desain yang menarik gitu di sosial media mereka. Itu adalah bentuk dari demografi. Jadi mereka melakukan ibaratnya grand opening tapi tidak langsung menjual produknya, melainkan mereka berusaha untuk nge-branding ini loh produk kita itu seperti ini. Nantinya kalau dibuka akan seperti ini dan itu akan menyeleksi siapa aja yang bakal ngebeli produk itu. Oke, bisa di next slide. Nah, jadi brand awareness itu kalau teman-teman belum tahu apakah
penting atau tidak di dalam suatu brand? Jawabannya penting sekali. Karena semakin aware atau sadar seseorang sama produk atau merek, maka semakin mudah bagi seseorang itu buat kenal. Kalian pernah nggak kalau misalnya ngelihat logo aja, kita itu tahu kalau oh ini logonya Gojek, oh ini logonya Shopee gitu ya. Jadi pada tahapan atau tingkatan paling tinggi dari suatu brand, top of mind, nah suatu merek itu bakal berada pada urutan pertama ketika kita ingat produk itu. Jadi nggak perlu kayak aduh ini tuh copywritingnya harus sedemikian rupa baru dikenal sama orang gitu ya. Jadi kita usahakan semua brand atau semua merek yang kita pegang itu harus ada di tingkatan itu goals-nya. Gimana Kak caranya buat bersaing dengan banyaknya brand di dunia ini ya gitu. Ya caranya adalah salah satunya punya copywriting yang menarik dan paham nih apa dan siapa target market kita. Oke, bisa di next slide. Nah, ini boleh teman-teman tolong jawab di kolom komentar yang mungkin tahu ini brand apa aja gitu ya, mulai dari yang kiri sampai ke kanan. Jadi 4 brand ini mungkin udah familiar banget. Apa aja boleh ditulis ya di kolom komentar. Oke, Gojek, iPhone. Dari kiri ada yang Emina, benar. Terus yang paling kiri? Oke, ada yang Jokopi. Betul banget, Jokopi, Emina, Gojek, dan Apple. Nah, ini berarti kalian udah ngerasa familiar banget kan sama keempat brand ini gitu. Kalau kalian udah familiar, berarti kayaknya brand-brand ini nggak perlu ya namanya copywriting yang menarik gitu, karena mereka sudah terkenal di pasaran. Nah, terus gimana Kak buat brand-brand atau mungkin kalau kita nih jadi copywriter, nah produk kita tuh belum dikenal sama orang, berarti kita kan harus nge-branding itu gitu ya. Dan ini ada rahasia dan tips yang aku bakal kasih ya di slide berikutnya. Ini sebelum kita ke copywriting-nya, kita itu harus bangun brand awareness-nya dulu. Nah, karena kita itu jualan produk untuk manusia, teman-teman. Jadi kita harus menargetkan untuk keperluan manusia supaya penjualannya itu meningkat. Kalau misalnya kita jualan produk untuk beda mati, mungkin kita nggak akan butuh yang namanya feedback selling ya. Tapi kalau kita untuk manusia, berarti kita harus kenal nih siapa manusianya. Misalnya, teman-teman mau jualan produk skincare. Tapi teman-teman pengen target marketnya ke angka umur 17 sampai 25 tahun. Berarti produk skincare ini harus yang tidak terlalu gentle, tapi dia flawless di muka gitu misalnya. Nah, berarti dengan seperti itu kita kenalkan kalau Emina itu adalah produk anak muda banget yang bisa di-awarekan ke orang-orang kalau dia ini cocok loh buat 17 sampai 25 tahun gitu. Beda sama kayak Wardah atau beda mungkin sama kayak brand-brand lainnya gitu. Dan itu bisa kita kemas dalam yang pertama, kita bisa pakai logo dan tagline yang menarik. Tadi udah aku spill beberapa logo dari brand-brand yang paling besar di Indonesia ya, top brand. Dan kita jangan lupa pakai tagline. Tagline itu gimana sih Kak? Kalau tagline itu dalam bahasa sehari-hari aku suka sebutnya jargon ya. Jadi misalnya kita tahu brand Citato. Citato ini dia punya jargon dan copywritingnya menarik. Kayak life is never flat. Itu adalah jenis copywriting dari Citato. Dan itu bakal dipakai terus sampai kapanpun tagline itu. Karena mereka sudah punya pendirian dan ciri khas di tagline tersebut. Nah, teman-teman kalau jadi seorang copywriter, itu harus nih kepikiran, oh iya, iya ternyata logo doang itu nggak cukup. Kita harus butuh yang namanya jargon. Misalnya di dalam logo, di bawahnya itu bisa kalian kasih tagline gitu, jargon. Kalau misalnya teman-teman kerja dengan brand gitu ya, bisa banget untuk diusulkan kepada ketua digital marketingnya atau kepala divisinya untuk Kak, gimana kalau kita pakai tagline biar penjualan kita lebih naik gitu. Itu juga boleh. Dan yang kedua, jangan lupa copywriter itu juga harus mengurus yang namanya website. Nah, website itu nggak cuma content writer aja yang harus turun tangan, tapi copywriter harus tahu CTA yang baik untuk website. Jadi CTA itu apa sih? CTA itu adalah call to action, di mana sebelum website kalian itu tuntas, kalian usahakan untuk di bawahnya dikasih kayak tulisan-tulisan yang membuat orang lain itu untuk ngeklik beli gitu ya. Misalnya
websitenya tentang kayak pengetahuan umum tentang skincare. Nah, pada bagian akhir copywriter itu bisa mengusulkan kalimat seperti ini loh yang bisa bikin orang tuh beli ke marketplace kita gitu. Terus yang ketiga, gunakan copywriting yang menarik. Tadi sudah aku bahas ya. Terus yang keempat, berkolaborasi dengan pihak lain. Nah, ini juga boleh sebagai brand awareness kita jangan lupa untuk mengkolaborasikan. Misalnya nih, Emina mau kolaborasi sama apa ya? Kayak brand dari Relaxa, permen gitu. Dan mereka mengkolaborasikan dengan copywriting yang keduanya bisa dikombine gitu. Terus yang terakhir, manfaatkan media sosial. Nah, memanfaatkan media sosial juga nggak sembarangan nih, teman-teman, karena ada metode-metodenya. Misalnya teman-teman posting setiap 3 kali dalam sehari. 3 kali dalam sehari itu, kalau bisa, jangan semuanya tentang menjual. Tapi kalian juga jangan lupa untuk ngasih edukasi ke orang-orang yang nge-follow sosmed itu. Misalnya dikasih kayak tips and trick, atau mungkin tutorial gitu ya, atau mungkin sekedar kayak foto estetik aja udah, nggak usah dikasih tulisan apapun. Nah, tapi juga jangan lupa sekali dalam sehari juga dikasih seperti product knowledge, itu termasuk copywriting ya. Terus juga bisa dikasih kayak ingredients, kayak gitu-gitu. Jadi kelima hal ini bisa ngenaikin brand awareness, entah itu merek atau brand yang kalian punya, atau mungkin merek atau brand yang sedang kalian kerjakan saat ini. Oke, bisa di next slide. Jadi tadi aku udah nyinggung kalau copywriting itu adalah satu hal kekuatan tertinggi dalam branding selain desain. Karena mungkin desain itu lebih ke visualisasi, kalau copywriting itu lebih ke menyerap informasi dan message gitu ya, pesan terhadap audiens kita, terhadap pembaca gitu, calon pembeli kita. Oke, bisa di next slide lagi. Nah, jadi copywriting itu efeknya besar banget nih teman-teman buat sebuah brand awareness. Nggak cuman buat laku gitu ya. Dan itu nggak akan berjalan tahu apa itu copywriting. Jadi definisi copywriting sendiri itu adalah teknik menulis yang memfokuskan pada penciptaan konten untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan pembaca. Waduh, berat banget ya definisinya gitu. Terus untuk copywriting dalam brand gimana Kak? Namanya copywriting tadi menulis untuk mempengaruhi pikiran. Jadi sebisa mungkin apa yang teman-teman tulis itu bisa sebagai persuasif atau ngajak dan mempengaruhi audiensnya supaya sadar dan menggunakan atau membeli produknya. Jadi copywriting itu secara nggak langsung tulisan marketing yang dibuat sengaja untuk teman-teman itu bisa narik pelanggan dengan cepat gitu ya. Oke, bisa di next slide. Nah, kita sebagai penulis, kita pengen kalau apa yang kita tulis itu bisa sampai ke audiens kita. Gimana Kak caranya? Itu ada dua ya. Jadi kita harus memanfaatkan sebuah visual, desain, dan kita harus memanfaatkan message atau pesan. Jadi desain dan message ini akan dicampur menjadi satu, makanya copywriter itu biasanya banyak collab sama desain grafis, banyak collab sama UI UX design, itu untuk menyesuaikan nih brand kalian itu cocoknya pakai copywriting yang kayak gimana sih gitu ya. Mungkin brand Eiger Indonesia dia nggak akan sama dengan brand Matahari ya, walaupun mereka sama-sama retail atau baju gitu. Tapi brand Eiger ini akan lebih ke anak gunung banget, tapi kalau brand Matahari lebih ke semua usia banget gitu. Nah itulah pentingnya menggabungkan visual dan message untuk digabungkan menjadi sebuah copywriting yang masuk ke audiens kita masing-masing. Oke, bisa di next slide. Nah, mungkin aku akan memberikan tips dari copywriting itu. Aku ambil 3 tips yang paling penting ya dari copywriting. Yang pertama, copywriting itu bisa menggunakan psikologi trigger. Nah, ini psikologi trigger tadi aku udah singgung di awal, kenapa copywriting itu bisa mempengaruhi manusia, padahal copywriting itu kan cuma tulisan gitu ya. Makanya kita perlu yang namanya ilmu kebahasaan, kelihayan bahasa gitu. Yang kedua ada trik tone of voice. Jadi kalau kita ngobrol sama orang, yang orang lain itu lebih tertarik sama kita
kalau misalnya lebih kita bisa masuk gitu ya. Kalau obrolannya itu bakal masuk kalau kata-katanya sesuai sama audiens kita. Sama halnya dengan copywriting. Terus yang ketiga, menggunakan formula copywriting. Nanti aku jelaskan salah satu formula yang sering dipakai ya. Oke, bisa di next slide. Nah, psikologi copywriting itu ada dua ya teman-teman, ada scarcity sama authority. Kalau teman-teman pernah atau mungkin pernah dapat materi ini juga, bisa banget ya, gimana sih ngerasa, apakah teman-teman pernah ngerasain kalau setiap kali baca tulisan orang gitu, teman-teman ngerasa panik. Aduh, aku kok panik ya, aku harus beli nih segera gitu. Itu adalah salah satu metode untuk mengelabuhi audiens kita gitu melalui copywriting. Jadi untuk scarcity sendiri, biasanya copywriter ini sering ngasih periodal dan produk agar kesan persediaan produk itu terbatas dalam waktu yang singkat. Misalnya kayak hanya berlaku sampai hari ke depan gitu. Untuk authority sendiri itu menggunakan testimoni dari orang-orang yang sudah terkenal seperti public figure atau mungkin kayak di marketplace itu biasanya teman-teman ada kan kayak komentar di Shopee gitu ya, bisa di screenshot terus dikasih tambahan copywriting kecil-kecil gitu. Oke, bisa di next slide. Nah, ini kayak gini ya. Jadi ini ada aku ambil dari contoh salah satu bimbingan belajar bahasa Inggris yaitu Scholars. Dia menggunakan teknik scarcity tadi karena di sini hanya limited slot 10 orang. Jadi itu adalah contoh dari bentuk copywriting yang didesain seminimalis mungkin supaya orang itu ngerasa kalau aduh udah last chance nih, udah mau habis nih gitu produknya. Jadi kita buru-buru buat untuk check out atau pakai produk itu. Jadi boleh banget dikemas dalam kata-kata apapun yang teman-teman tahu kalau produk itu tuh bakal mau habis atau nggak berlangsung lama. Padahal sebenarnya produknya masih ada terus gitu, akan ada perpanjangan. Tapi itu merupakan teknik marketing ya. Oke, next slide. Yang kedua adalah tone of voice dalam copywriting. Jadi ngerasa nggak sih kalau setiap kali kita baca sebuah brand awareness, kita tuh kadang ngerasa, wah ini aku banget nih, relate banget, pas banget, beli gitu ya. Nah, kalau kalian pernah merasa dekat, dimengerti, dan diwakilkan oleh sebuah teks, maka bisa dikatakan kalau copywriting kamu itu udah copywriting orang yang nulis itu udah benar-benar mengelabui kamu itu, udah masuk ke kamu itu sebagai target market mereka gitu. Oke, bisa di next slide sebagai contohnya. Nah, ini ya, mungkin bisa nulis di kolom komentar juga. Ini adalah salah satu brand yang kita kenal. Tapi ini ada unik nih. Panas lihat komen netizen yang julid, admin dengan yang min. Jadi kan ini targetnya pasti anak muda ya. Nah, teman-teman kira-kira tahu dari mana sih kalau target dari iklan ini tuh anak muda? Apakah bahasanya? Apakah terserah? Kalian boleh tulis kolom di chat ya. Oke, ada yang jawab gaya bahasanya, betul banget. Terus ada lagi mungkin ya, salah satunya kenapa kok aku tahu dan teman-teman tahu kalau ini adalah brandnya anak muda, karena di sini dia pakai gaya bahasa yang sangat friendly ya, yang sangat gaul gitu, jaksel banget nih gitu. Warna yang fresh, bener banget. Warna dia pakai kombin warna yang biru, fresh, biru laut, adem, nyegerin gitu. Dan citatonya juga warna hijau yang nyegerin. Jadi ini adalah brand yang target marketnya anak muda banget. Oke, bisa di next slide. Nah, jadi nggak cuma Krabby Patty Tuan Crab aja yang formula, tapi juga punya formula. Sebenarnya banyak banget teman-teman formula copywriting, tapi kalau aku jelasin kayaknya waktunya tinggal dikit ya. Jadi aku cuma pengen spill yang satu aja yang sering dipakai, yaitu PAS. Formula PAS itu terdiri dari problem, aggregate, dan solution. Oke, untuk contohnya bisa di next slide. Nah, ini kalau misalnya terlalu banyak, teman-teman bisa screenshot gitu ya. Jadi PAS itu, problem itu adalah masalah yang dialami oleh banyak pembaca. Jadi kalian sebagai copywriter itu juga harus tahu nih, apa sih yang lagi banyak dimasalahin gitu. Nah, aggregate itu adalah kemasan bahasa yang ngebikin calon konsumen itu gelisah atau trigger.
aku harus beli nggak ya? Kayaknya penting nggak ya ini buat aku gitu ya. Dan mohon maaf ini ada tipe sedikit ya. Solution itu memberikan solusi dari permasalahan dengan menggunakan produk sebagai jawabannya. Jadi usahakan kalau kalian jadi copywriter, produk yang sedang kalian branding itu adalah solusi dari segala masalah yang satu linear dengan produk itu. Jadi misalnya nih kalian pengen bikin brand skincare, tapi itu harus jelas gitu ya kepada orang-orang yang punya acne fighter misalnya, orang-orang yang berjerawat, orang-orang yang minyaknya berlebih. Nah itu harus banget dikemas problemnya supaya apa? Supaya orang-orang itu jelas target marketnya hanya orang yang berjerawat. Dan kalau nggak beli itu, maka orang-orang nggak akan tahu efeknya sebagus itu untuk kulit mereka. Kurang lebih PAS seperti itu ya. Jadi ini ada contoh, udah keempat kalinya gagal beasiswa, tapi kalau nyerah sekarang sayang banget dong gitu. Terus ejijitnya, hari pendaftaran udah makin deket nih, harus mulai siapin semuanya. Berkas, TOEFL, surat LOL, dan aduh banyak banget deh gitu. Dan untuk solutionnya, tapi EduLearn siap jadi garda terdepan. Kita dibimbing penuh untuk semua persiapan beasiswa. Ada diskon khusus hari Kartini, cukup bayar 21.000 aja, kamu bisa ikutin seminar edukasi beasiswa bareng mentor yang expert. Daftar sekarang. Di sini ada CTA juga ya, daftar sekarang. Jadi nggak melulu tentang ayo daftar, harus daftar. Tapi kita harus kasih dulu apa sih produk knowledge yang kita punya gitu. Jadi mungkin bisa nih nanti diterapin ketika seminar ini udah selesai, teman-teman pakai dummy project itu buat daftar jadi copywriter, itu bisa banget pakai dummy produk kayak aku. Misalnya aku pakai EduLearn, teman-teman bisa pakai produk yang lain. Oke, bisa di next slide. Nah, karena waktunya mungkin ada sisa sedikit ya, aku pengen teman-teman yang punya kesempatan untuk nulis apa copywriting yang paling menarik dengan metode PAS tadi yang sudah aku kasih tahu ya di slide sebelumnya untuk brand teman-teman sendiri. Jadi aku kasih waktu 1 menit untuk tulis di kolom chat gimana teman-teman semisal punya suatu brand atau produk atau mungkin boleh pakai produk yang sudah ada. Terus kalian bisa spill di kolom chat. Oke, silahkan. Yang pakai metode buru-buru. Jadi itu harus nge-trigger gitu ya. Masih menunggu. Yang sudah selesai. Yang sudah selesai boleh ditaruh di kolom chat. Nanti kita bahas bersama. Nggak apa-apa salah, teman-teman. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena ini semuanya belajar ya. Biar teman-teman bisa nih nulis brand sendiri. Misalnya pengen buka bisnis sendiri. Ini kan perempuan overpower ya. Jadi kita harus... Oke, ini ada yang dari Do. Musim pancaroba semakin deket nih. Lanjut. Itu problemnya ya. Jijitnya mana nih, Kak dari Ormindo? Oh, ini ada dari Amelia Novita. Cuaca panas, bikin gerah. Biar nggak gerah lagi, beli Sprite buat ademin harimu yang panas. Nah, ini juga ya, suatu jargon atau copywriting yang cepat gitu. Terus ada dari Kak Atikoh Uliah. Atikoh Uliah, keluar dikit, wajah udah penuh dengan keringat. Malas banget gak sih? Aku ada solusi nih buat kamu. Cushion yang hasilnya made banget buat kulit kamu yang berminyak. Yuk cek keranjang kuning. Oke, ini juga boleh. Dan mungkin untuk ini boleh ditambahin kayak sedikit spill ya, nama cushionnya tuh apa gitu. Biar orang tuh makin kayak, oh iya ini kan dipakai teman aku kemarin gitu. Ini udah bener banget ya teman-teman. Wah ini banyak ya lumayan, keren-keren. Oke, mungkin tadi aku sudah ambil 2 ya dari copywriting teman-teman. Dan ya betul banget, bisa sambil jelasin manfaat produk juga. Jangan lupa untuk jelasin kalau ada ingredients-nya juga boleh ditambahkan di copywriting kita. Oke, mungkin boleh di next slide. Oke, mungkin untuk materi copywriting-nya sangat singkat, padat, dan jelas, tapi
semoga bisa tersampaikan dengan baik ke teman-teman untuk belajar. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di sesi Q&A berikut ini. Oke, aku boleh kembalikan lagi kepada Kak Alisa sebagai moderator. Oke, keren banget Kak Eliana. Materinya sangat luar biasa dan sangat bermanfaat sekali. Oke, kurang lebih kesimpulan yang aku dapat dari Kak Eliana, pentingnya untuk membangun brand awareness agar penjualan kita meningkat dan agar brand kita jadi punya ciri khas tersendiri yang mungkin lebih mudah diingat oleh orang lain. Kemudian penting juga untuk membangun psikologi copywriting agar dapat mempengaruhi perasaan pembeli untuk membeli barang. Penting juga untuk kita menggunakan formula copywriting yang tepat. Salah satunya seperti yang Kak Eliana jelaskan tadi, PAS yaitu problem, adjective, dan solution. Oke, tapi mungkin masih banyak nih dari teman-teman yang sudah punya pertanyaan yang sudah disiapkan. Bisa ditanyakan langsung kepada Kak Eliana. Dan sebelumnya peserta diharap untuk raise hand terlebih dahulu dan dapat menyalakan mic setelah dipersilakan. Ataupun jika sedang terkendala, dapat tuliskan pertanyaannya dan mengirimkannya melalui kolom chat di Zoom. Boleh di next slide, Kak? Oke, kita sudah punya beberapa pertanyaan di layar yang dituliskan teman-teman kita ketika mendaftar kemarin. Kita akan bacakan yang di layar terlebih dahulu, tapi kita juga masih membuka kesempatan bagi yang ingin mengusulkan pertanyaannya. Kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu dari Kak Naomi Ardelia Yumna Khairunisa. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kualitas skill copywriting? Kepada Kak Aliana, kami persilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih untuk moderator dan aku akan menjawab pertanyaan dari Naomi. Jadi gimana sih kita cara meningkatkan kualitas skill copywriting? Sebetulnya untuk meningkatkan skill menulis, nggak cuma di copywriting, salah satu tips aku adalah sering membaca. Dan kebiasaan membaca ini tuh bisa kita lakukan, baik kita bisa membaca dari referensi produk lain, atau mungkin kita bisa kayak sering-sering baca melalui e-book juga ada, dan mungkin kalau mau yang murah tapi sangat insightful, itu teman-teman bisa banget belajar melalui Instagramnya @tanganbelang. Jadi di situ itu aku biasanya banyak belajar dari abang-abang copywriter yang keren gitu ya, dimana itu akan meningkatkan kualitas copywriting kita di brand apapun. Jadi meningkatkan kualitas writing, kita harus meningkatkan kualitas membaca kita. Kurang lebih seperti itu ya jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Eliana yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Naomi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Clarissa Amelia Putri. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat copywriting untuk tagline atau slogan yang simple, tetapi dapat mudah diingat oleh target konsumen? Kepada Kak Eliana, saya persilakan untuk menjawab. Oke, untuk membuat copywriting dan tagline slogan yang simple, itu yang pertama kita harus nyesuaiin dulu target market kita siapa, dan usianya berapa, juga kesehariannya seperti apa, dan itu tuh bisa menyesuaikan dengan bahasa yang kita gunakan. Jadi gaya bahasanya mau kayak Sprite kah, atau mau kayak misalnya bahasa yang aku gunakan tadi di EduLearn kah, gitu ya. Jadi itu bisa menjadi referensi untuk slogan yang simple. Dan diusahakan untuk membuat slogan simple itu kita harus benar-benar punya ciri khas, entah itu dari segi sapaan atau mungkin dari gimana sih orang lain tuh bisa tahu tentang produk knowledge kita dari satu kalimat aja gitu ya. Jadi kayak KFC atau mungkin kayak Sprite itu dia memiliki slogan-slogan yang satu kalimat walaupun kelihatannya nggak nyambung ya sama produknya, tapi seenggaknya dari kalimat itu kita jadi tahu kalau itu brandnya Sprite, itu brandnya apa misalnya ya, brand X gitu. Dan diingat oleh target konsumen, jangan lupa kita sebagai copywriter harus sering banget pakai slogan itu. Dan jangan cuma dibuat gitu ya, kita harus juga pakai gitu sebagai copywriternya, baik di sosmed, di iklan ads gitu. Karena yang mengingat
orang lain untuk pakai slogan itu juga yang membuat slogan itu sendiri gitu. Kurang lebih kayak gitu jawabannya dari Kak Karissa Amelia Putri. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Eliana yang telah menjawab pertanyaan dari Kak Clarissa. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir di layar dari Kak Sania, yaitu saya ingin menanyakan dasar membuat copywriting yang menjual dan menarik bagi pembaca atau konsumen. Kepada Kak Eliana, dipersilakan untuk menjawab. Oke, menanyakan dasar membuat copywriting dan yang menjual dan menarik ya. Jadi menjual dan menarik itu kita udah nggak pakai metode yang kayak ayo cepat beli sekarang. Jadi gini teman-teman, kita sebagai copywriter juga harus tahu kalau membeli produk itu tidak cepat-cepat gitu ya. Kita pasti akan mempertimbangkan produk itu baik untuk kita atau enggak. Nah, sebagai copywriter kita juga harus punya treat kepada pembaca kita. Misalnya nih, kita boleh kayak kasih produk knowledge-nya. Untuk produk knowledge-nya kita jabarkan dulu di sebelumnya. Atau mungkin tadi bisa menjabarkan masalah yang paling dekat dengan manusia. Misalnya panas matahari, atau mungkin cuaca yang gak nentu gitu ya. Dan itu akan lebih menarik untuk dia baca sampai habis. Karena di situ adalah adanya problem, adanya ke-relatable dari manusia itu sendiri. Nah, itu ya yang paling disukai sama pembaca sekarang tuh kayak ngerasa itu aku banget gitu. I feel it. Jadi kita harus punya metode-metode kayak gini. Jangan langsung tiba-tiba teman-teman punya produk terus bikin kayak ayo pokoknya harus dibeli sekarang, kalau nggak dibeli nanti bakal rugi gitu. Itu udah teknik lama ya. Jadi diusahakan untuk mengolah kata-katanya lagi dengan produk knowledge-nya, dengan keunggulan produknya, value produknya, itu bisa dipakai. Oke, mungkin itu bisa menjawab dari pertanyaannya Kak Sania. Oke, terima kasih kepada Kak Eliana yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Sania. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Latifah Wardah Syahida di komentar Zoom. Pertanyaannya, Kak Eliana izin bertanya cara mengatasi writing block, kehabisan ide buat nulis gimana ya Kak? Kepada Kak Eliana dipersilakan untuk menjawab. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi aku juga sampai detik ini masih sering merasa writer's block, dimana kalau kita menulis setiap hari kita pasti kehabisan ide. Apalagi ide itu bukan sesuatu yang harus bisa dipaksakan terus. Jadi caranya, tips aku itu, kalau sudah terkena writer's block, itu mending kita benar-benar istirahat dulu. Jangan ngebuka apapun yang berhubungan dengan pekerjaan itu. Nanti idenya tuh bakal refresh sendiri. Atau mungkin teman-teman kalau udah ada deadline ya nulis gitu, terus teman-teman pengen cepet-cepet punya tulisan yang bagus, teman-teman bisa pakai kayak referensi bacaan gitu, entah itu dari blog atau artikel orang lain. Nah setelah itu bisa di namanya kayak amati, tiru, modifikasi gitu ya. Jadi apakah boleh Kak mengamati, meniru, dan modifikasi itu? Boleh banget sebetulnya. Tapi pakai gaya bahasa yang baru, pakai ciri khas yang baru. Itu sebagai trik supaya kita punya ide dengan cepat dan udah ini ya ibaratnya kayak terburu waktu. Tapi kalau nggak terburu waktu, aku sarankan untuk countdown dulu, untuk ditutup dulu laptop atau HP-nya gitu. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Eliana yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Latifah. Semoga pertanyaannya terjawab ya Kak Latifah. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Andini Haris. Halo Kak, apa yang harus dihindari dalam menulis copywriting agar tidak mempengaruhi citra merek negatif? Pada Kak Eliana, saya persilakan untuk menjawab. Oke, untuk hindari dari segi copywriter itu sebetulnya yang pertama kita nggak boleh menjelekkan produk lain. Kita harus, walaupun itu seorang kompetitor. Aku tahu kita itu pengen memiliki value yang tinggi dari tulisan kita. Jadi kita jangan sampai senggol-senggol produk lain dan menunjukkan kelemahannya di tulisan kita. Jangan jadikan produk lain itu sebagai pembanding. Misalnya kayak gini ya, aku sebagai copywriter skincare, aku tuh pengen mengunggulkan produkku, tapi aku bilang kalau daripada pakai produk X, mendingan beralih aja ke produk aku yang lebih murah, yang lebih terjangkau, yang lebih cepat gitu nyerapnya gitu ya. Jadi
jauhi kata-kata pembanding. Dan yang kedua mungkin jauhi call to action yang sangat umum ya, kayak daftar segera, terus mungkin nggak pakai problem dulu, tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ngajak orang buat beli. Jauhi kalimat-kalimat seperti itu, karena itu udah lama banget, itu pakai teknik lama. Kita sekarang harus punya treat untuk copywriting yang terbaru dan modern. Gitu. Oke, mungkin apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, sama-sama. Terima kasih Kak Eliana yang sudah menjawab pertanyaan dari para peserta. Sebelumnya mohon maaf sekali untuk teman-teman yang sudah bertanya, tapi karena kita waktunya sudah sedikit lagi, jadi mungkin nanti bisa teman-teman tanyakan ke Kak Eliana ya Kak ya. Ya, boleh melalui sosial media aku aja. Iya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih juga kepada Kak Eliana yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Semoga jawaban dari Kak Eliana sudah menjawab pertanyaan teman-teman tadi. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan apresiasi kepada pemateri kita yang luar biasa dengan memberikan sertifikat secara simbolik sebagai bentuk rasa terima kasih dari komunitas kami. Diharapkan untuk Kak Ajeng untuk dapat membantu screenshot momen ini ya. Oke, sebelumnya aku mau hitung dulu ya biar bisa siap-siap. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kak Ajeng. Baik, mewakili seluruh peserta dan panitia, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kakak Eliana yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga dengan adanya sesi pemaparan dan sesi tanya jawab tadi, teman-teman sekalian sudah memahami materi yang sudah diberikan oleh narasumber kita. Dan semoga dapat kita implementasikan bersama-sama. Dengan berakhirnya sesi ini, saya Lisa selaku moderator pamit undur diri dan saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Lisa sudah membantu acara inti kita kali ini, dan terima kasih juga untuk Kak Eliana atas penjelasan sebelumnya. Semoga bisa membawa banyak manfaat untuk kita semua. Semoga melalui materi dari Kak Eliana bisa membantu teman-teman untuk improve dalam pembuatan copywriting dan bisa langsung diimplementasikan dengan baik. Selanjutnya, kita akan berfoto bersama untuk mendokumentasikan kegiatan kita hari ini, supaya kita ada kenangan bersama Kak Eliana. Untuk yang belum on-cam, boleh dong on-cam terlebih dahulu, dan sambil menunggu semuanya on-cam, aku mau mengingatkan girlies kalian untuk membagikan keseruan kita hari ini melalui Instastory, kemudian tag @id.girlboss dan @eliana_rySDH. Baik, kalau begitu, untuk Kak Ajeng boleh tolong untuk dipandu dokumentasinya ya. Oke, sebelumnya aku mau screenshot untuk yang slide pertama ya. Aku hitung dulu. 1, 2, 3. Sebentar. Apa lagi anjing? Oke, yang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang terakhir, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Ajeng. Untuk dokumentasinya akan dikirimkan di grup peserta setelah acara berakhir ya teman-teman. Sebelum mengakhiri keseruan hari ini, aku mau mengumumkan hasil donasi yang girlies kumpulkan ketika mengisi form pendaftaran. Dari program webinar Creative Copywriting to Build Connection with Audience, kita bersama-sama telah berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp36.162
Seluruh donasi yang terkumpul akan didonasikan ke para anak jalanan yang membutuhkan. Untuk realisasi donasinya dapat dicek di sosial media Girlboss Indonesia. Terima kasih banyak atas kebaikan hati girlies semua. Bagi girlies yang masih ingin berpartisipasi, girlies bisa mengirimkan donasi melalui nomor rekening yang tertera di layar dan sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Untuk girlies yang sudah mengikuti keseruan acara hari ini, jangan lupa mengisi link presensi yang ada di layar. Bisa dengan scan barcode di depan atau dengan mengakses langsung link yang dikirimkan oleh kakak panitia melalui kolom komentar Zoom. Jangan lupa untuk langsung mengisi ya, karena link presensi akan ditutup 10 menit lagi, dan presensi adalah syarat untuk mendapatkan sertifikat untuk acara hari ini. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara webinar Creative Copywriting to Build Connection with Audience. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, yang telah mendukung, serta telah meluangkan waktu dan telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat terjaga atau apapun situasi dan kondisinya. Dan semoga materi yang disampaikan Kak Eliana tadi dapat membangun skill copywriting kita ya, girlies. Saya Selma, selaku MC, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Belajar, berdaya, berkarya, berlayar, berjaya bersama Girlboss Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye-bye.